Jibril alaihi salam, sembilan Nabi Isa alaihi salam, 10 Nabi Yakub alaihi salam, 11 Nabi Yusuf alaihi salam, 12 Nabi Ayub alaihi salam, 13 Nabi Zulkifli alaihi salam, 14 Nabi Syuaib alaihi salam, 15 Nabi Musa alaihi salam, 16 Nabi Harun alaihi salam, 17 Nabi Daud alaihi salam, 18 Nabi Sulaiman alaihi salam, 19 Nabi Ilyas alaihi salam, 20 Nabi Ilyas alaihi salam, 21 Nabi Yunus alaihi salam, 22 Nabi Zakaria alaihi salam, 23 Nabi Yahya alaihi salam, 24 Nabi Isa alaihi salam, 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Santri berdoa pada tuh. Kisah-kisah para nabi dan rasul sebagai umat Islam harus tahu sejarahnya para nabi, sejarahnya para rasul. Minimal yang 25 nabi dan rasul. Masih kene di dalam mukadimah. Biasanya ada yang nanyain, Pak, kalau rasul teh perempuan atau laki atau banci. Nah, rasul itu perempuan atau laki atau banci atau makhluk halus atau malaikat. Jadi pertanyaan, datangnya seperti ilham itu malaikat. Bisa saja makhluk halus pun menjadi malaikat, bisa nyamar gitu. Setan bisa nyamar jadi para nabi, bisa. Cuma yang tidak kuat cuma baginda Rasul. Setan, iblis itu tidak bisa menyerupai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dalam mimpi tidak bisa, nggak berani. Itu setan. Maka kalau ada dari golongan umat Nabi baginda Rasul bertemu dengan baginda Rasul pelantaraan mimpi, itu pasti benar ya. Kenapa? Karena iblis bin setan belek tidak mau menyerupai baginda Rasul, tidak mau. Balik lagi ke pokok. Sekarang kemarin menceritakan tentang yaitu setiap umat memiliki Rasul. Dari umatnya Kanjeng Nabi Adam, umatnya yaitu Nabi Idris, umatnya yaitu Nabi Nuh, sampai umatnya baginda Rasulullah SAW pasti mempunyai Rasul. Kenapa? Karena datangnya Rasul itu untuk menyebarkan kebenaran.
Datangnya Rasul itu untuk membawa dari alam kegelapan akan menuju alam terang beneran. Itu tugasnya Rasul. Maka ada pertanyaan, Pak, balik lagi. Kalau Rasul laki-laki atau perempuan atau malaikat atau makhluk halus? Jawabannya, Rasul itu pasti dari seorang manusia tapi laki-laki. Jadi tidak ada yang namanya itu Rasul perempuan. Kalau orang-orang yang soleh dulu seperti Siti Maryam, seperti Siti Rabi'atul Al-Adawiyah, itu mah waliullah, waliullah itu mah. Jadi wali orang soleh yang dari golongan perempuan bisa. Golongan perempuan yaitu orang-orang soleh seperti Siti Rabi'atul Al-Adawiyah. Ibunya Nabi siapa? Nabi Isa. Siapa? Siti Maryam ya. Siti Maryam itu perempuan soleh. Soleh itu perempuan. Jadi solehah bukan soleh. Kalau soleh buat laki, kalau buat perempuan solehah. Bisa bertukar. Mana soleh, mana soleha. Ntar kalau laki disebut soleha, jadi perempuan. Itu banci, setengah-setengah. Berarti kalau laki, kalau perempuan disebut laki, banci juga. Namanya, kalau bahasa sapi nama, husna ya. Husna, banci. Jadi banci mah ada dua barangnya, bentuknya. Ada dua ininya, perempuan ada, laki ada, makanya itu banci. Nah, sebelah dari pihak perempuan, sebelah dari pihak laki, itu banci namanya. Maka ke bawah di dalam aturan ibadahnya banci ke bawah, di dalam ilmu fikih banci ke bawah, itu aturan banci. Entah bagaimana caranya jadi imam. Kalau ada kumpulan satu laki-laki, satu perempuan, satu banci, mana yang jadi imam? Itu laki-laki apa banci? Terus ada kumpulan satu perempuan, satu banci, mana yang jadi imam? Nah, terus ada kumpulan lagi, satu banci, kumpulan para banci, mana yang jadi imam? Nah, makanya diatur dengan ilmu fikih. Makanya umat Islam harus tahu peraturan ibadah. Walaupun betul ibadah, tapi kalau tidak diatur dengan ilmunya, kita akan sia-sia. Pakod lagu. Awas. Sholat sunnah ada aturannya. Sholat apa tasbih ada aturannya. Dikiran ada aturannya, ibadah ada aturannya, sodako ada aturannya, infak ada aturannya, jariyah ada aturannya. Jangan ikut-ikut dewek, karena kita ada yang memegang namanya madhab. Satu madhab Imam Syafi'i, dua madhab Imam Hambali, tiga madhab Imam Maliki, empat madhab Imam Abu Hanifah. Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, tuh empat ya. Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, empat madhab. Jadi kita bersumber, ibadah itu bersumber, jangan ngarang-ngarang. Ibadah itu bersumber dengan empat madhab. Ibadah itu bersumber. Kalau kita jauh ke madhabnya, kita ikuti para ulama. Bersumber kita ibadah kepada ulama, bersumber kita dikiran kepada ulama. Setiap perbuatan yang baik mengerjakan untuk agama, kita mengikuti ulama. Biar kenapa mengikuti ulama? Karena ulama mau memakai ilmu. Walaupun kita nggak ketalar Quran, nggak ketalar hadis, nggak ketalar fikih, nggak ketalar balaghah, nggak ketalar mantiq, nggak ketalar bayan, nggak ketalar yang 12 ban, ikutin aja. Itba'ul ulama. Ulama begini, ikutin. Makanya harus dekat-dekat dengan ulama. Karena ulama yang akan menuntun.
Seapapun kalau kita nggak dituntut ulama, kita ntar akan kabur, akan acak-acakan. Karena yang bersumbernya dari ulama. Apapun kita kerjakan harus bersumberkan dari ulama. Kiai kalau sekarang mah ustaz minimal itu dia bersumberkan, karena dia berdasarkan menerangkan dan ceramah itu berdasarkan Al-Quran, berdasarkan Al-Hadis, berdasarkan ijma, berdasarkan qiyas. Nggak pada cuma ngocoplak nyala-nyalahin orang, kagak tuh. Oh itu Masjid Talimul Jannah kalau ceramah gua kesindir, bukan nyindir, menerangkan firman Allah, menerangkan hadis. Tidak boleh nyindir, tidak boleh hasud, iri, dengki, tidak boleh. Setiap manusia tidak boleh. Ini apa sih? Habis amal kita. Dengki ke orang, habis amal kita. Benci ke orang, habis amal kita. Kita rajin puasa, kita rajin dzikir, kita rajin infak, kita rajin sedekah, kita rajin zakat, kita rajin qiyamul. Tapi ngomongin orang, ngejelek-jelekin orang, nyaci orang, habis itu amal. Disedot kepada orang yang dijelekinnya. Enak tuh. Makanya alhamdulillah para hadirin, sok ngomongin saya yang jelek. Itu benar. Jangan marah, nggak apa-apa. Jadi amal dia ntar kesedot ke kita. Kalau kita ada yang ngejelekin, kita ada yang benci, kita ada yang ngomong, yaitu amal si itu orang ke kita yang baik. Gitu. Dia habis. Sejagonya apapun deh, hati-hatilah di dalam berbicara. Hifdzul lisan, hati-hati kalau berbicara. Itu tanggung jawab dunia, tanggung jawab akhirat. Hoak macam-macam ditangkap sama pemerintah. Gitu. Nyaci orang macam-macam ditangkap sama perintah. Ada aturannya. Kita itu hidup di pemerintahan, bukan hidup di hutan. Kita itu bergabung dengan masyarakat. Kita itu ada aturannya. Satu desa ada RT, satu desa ada RW, satu desa ada lurah. Aturan karena kita hidup di golongan masyarakat. Terkecuali kita menyendiri di hutan, di gua, di gunung, silakan. Tapi kalau kita diam di tengah-tengah masyarakat, diam di satu kampungan, harus bermasyarakat. Contoh, kita lagi sakit, yang nolong apa dulu? Bukan saudara dari Garut, bukan saudara dari Kuningan, bukan saudara dari Arab, bukan saudara dari Palembang, tetangga dulu yang akan menolong teh. Contoh sakit kita, ayo dibantu sama tetangga, ketok-ketok kulit tetangga, lekor, nggak bakalan. Ngambil ke Garut kita datangnya 4 jam, 5 jam dari sini. Maka itu hati-hatilah dengan kehidupan, karena kita bagaimanapun perlu manusia. Jangan sok kita nggak perlu manusia. Wah, gua saudara banyak, gua saudara banyak, anak banyak, yang ada yang jadi jenderal, yang ada jadi apa, ibu presiden, yang ada jadi bupati, yang ada jadi wali kota. Ya iya, yang ada jadi di mana? Anggar aja. Maka itu adanya Rasul itu untuk menuntun orang untuk menuntun orang, yaitu supaya harus menjadi baik. Gitu. Wajar tuh. Kita cereok mah. Kalau ngomong, ya emang begitu. Kalau ustaz salah, oh dicaci maki. Kalau dia salah, enggak. Coba jajal. Kalau ustaz salah dikit, ustaz begitu. Ayo, gua mah gua. Tuh kan? Itu udah gak aneh. Makanya kalau kita mau belajar kebaikan, hati-hati nggak apa-apa. Kita balik lagi ke belakang. Biarin orang menyaci, biarin orang yang ngomongin, biarin orang simpati dan tidak simpati nggak apa-apa. Kita jangan ngegerudel. Syukur-syukur kalau kita bisa menyadari itu jadi pahala
kita balik lagi simpulnya yaitu Rasul itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih Pak Rasul? Rasul itu seorang laki-laki. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran surat Anbiya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Sadaqallahul azim. Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya baginda Rasul, dari rasul-rasul dari awal pertama Rasul yang sampai 1 sampai 24 nyambung sampai 25, yaitu diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui wahyu. Wahyu bukan wahyu, bukan sate tuh. Wahyu. Kalau wahyu itu yang akan menerimanya cuman Rasul, itu wahyu. Kalau ilham, nah ilham itu para ulama, kita juga bisa. Itu kita bisa. Mobil soleh, mobil yang beriman, mobil yang bertakwa, itu bisa dapat ilham. Kalau wahyu mah khusus ke para rasul. Maka Allah di sini menerangkan rasul itu satu, yaitu laki-laki, bukan perempuan, bukan makhluk halus, bukan malaikat. Itu rasul manusia. Rasul itu manusia, bukan banci, bukan. Rasul itu manusia. Kita tahu sejarah Rasul. Di sini ada yang nanya, pasti atuh. Rasul kumaha? Rasul itu laki, perempuan, apa banci, apa makhluk halus, apa malaikat? Kita jawab, Rasul itu seorang laki-laki, yaitu hamba Allah. Sama kayak kita manusia. Rasul itu manusia, cuma bedanya kita sama Rasul. Kalau Rasul mendapatkan wahyu, orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut ke istighosah. Istighosah cuma 15 menit. Kamu kalau ngebut, dan kita maunya ngebut, taraweh ngebut, tahlil ngebut, pikiran ngebut. Kalau diberi duit gak mau ngebut. Bisa ngebut, bisa nggak keberek. Wah, harus selalu dari. Jadi kita mah pinginnya ngebut semua gak apa-apa. Yang penting mah kita niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada tidak bisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa la tasabbar sallallahu alaihi wasallam. Wa inna sultana ala sultan al-qadir jalali. Wa ila qadri yaqi masyayid wa sadina wa alabi. Minta rasulullah sallallahu karama wa baraka wa safa wa afiya. Wa ijazah wa salama sayyidina al-Fatiha. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى رؤيا سجار مرفوعا وإلى رؤيا سجار سيشمل بالقدوس وإلى رؤيا سجار مما جمد رؤيا بتقدم وإلى رؤيا سجار كياجي بحر رؤيا بتقدم وإلى رؤيا سجار bau baik kampung sawah وإلى رؤيا سجار jami masayina
وأساتذتنا والمعلمين وإلى ربي على سوسن يا حاجي سبساري Prangasbek wa Karawang وإلى almarhum Ustaz Lutfi Jamjam Kubira minullah waqtaqama al-amalakum wa wasi'a biqadri darajatinain wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila almarhumah sebutin yang mengirim almarhumah karena almarhumah menunggu kita, menunggu anaknya, menunggu cucunya, menunggu siapa yang mengirim doa. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam almarhum ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات غفر ذنوبكم يا الله وتقبل ملاكم وشيئا بالغفر وادخلوا جنة النعيم وبالشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعافية سورة القرآن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا الله يا قدير يا الله يا قدير يا الله يا قدير يا الله يا قدير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا سميع يا بصير يا مقدر يا خالق يا مقدر يا خالق يا مقدر يا خالق يا مقدر يا خالق يا حفيظ يا ناصر يا وكيل يا الله 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 يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا لطيف 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 يا لطيف. أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا. أستغفر الله العظيم إنه كان
Ya Habibir Mustafa Talibna Qasidana Waghfir lana Mama Doya Wazira Arabiu Al-Habib Uladi Turja Sama Atuli Qoli Auli Minal Walimu Taibi Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanalu bil uqadu atam farijun urabu atuqawi al-farijun Rabbul-alamin al-ghaibu wa husnul khawatimi wa yustazad wa mamu biwajihil haribi wa ala alihi wa sahbihi bi qurramati wa nafasihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha bijamil awwal wal akhir wa taqina biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min kulli sayyi'at wa tarfa'una biha ila darajat wa tuballighuna biha al-khairat bi jamil khair Hilayati wa ba'damadad Ya Badi'u 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 Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ya Rabbana wa ilahana wa sayyidana anta maulana fansurna ala al-qawmil kafirin Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ya Rabbana wa ilahana wa sayyidana anta maulana fansurna ala al-qawmil kafirin Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ya Rabbana wa ilahana wa sayyidina anta maulana fansurna ala qawmil kafirin tahaqqaqna bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abadan ودفعنا عنا سوء بأرض أرضك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا للإسلام بسم الله ما شاء الله لا يسوق خير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يجلب سوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان لنعمة إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا مهيمن يا سلام سالمنا والمسلمين بنا بغير الأمان
وفيهم المؤمنين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا من الخائفين نجينا بفضل خوف يا جبار يا قهار يا جبار شديد خلقنا كالمسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعد علينا وعلى المسلمين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا وقريبنا ودرنا وقامنا محمد أنقل صحابة رسول الله أجمعين آمين ربنا ورحمنا كما ربياني صغيرا ورزقنا وجنتنا ورزقنا ورزقنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منه والأموات يا الله يا ربي وببركاته الاستغاثة يا الله panjangkan umur kami semua ya Allah, jemurkan rezeki kami semua ya Allah, jauhkan dari balai ya Allah, balai kebakaran ya Allah, balai banjir ya Allah, balai segala macam penyakit ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami semua ya Allah, kabulkan hajat kami semua ya Allah, kabulkan amal saudara kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi wa bibarakatihi dikelis ikhwasa ya Allah. Ampuni dosa-dosa saudara-saudara kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa keluarga kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa semua kampung pulau kami ya Allah. Beri daya taufik ya Allah, istiqomahkan ya Allah di jalan-Mu ya Allah, kuatkan akidah dan keimanan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, Kamu memang kami memohon kepada-Mu ya Allah. Kami memohon kepada-Mu ya Allah. Kami memohon kepada-Mu ya Allah. Kabulkan semua hajat-hajat dan doa jamaah. Silakan berdoa hajatnya masing-masing. Ya Allah ya Rabbi wa bibarakati ala istighfar ya Rabbi keluarga kami kata-kata Nabi dari Nabi Muhammad. Ayo mana jemaah ini ada di balik kami ya Allah ya Allah kami berdoa ya kita dari barokah ya Allah majlis kami barokah ya Allah kami barokah ya Allah barokah kami ya Allah ya Allah ibarat istighfar ya Allah barokah ya Allah dari kehidupan jadilah ya Allah kami barokah kita bisa berziarah kepada awliya kepada sahabat kepada Nabi bersedia kepada Nabi bersedia Muhammad sallallahu alaihi wasallam barokah istighfar ya Allah barokah istighfar ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan soleh ya Allah. Jadikanlah santri-santri kami yang soleh dan soleh ya Allah. Selanjutnya doa ya Allah. Berilah menampi menjadi ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah. Ya Allah ya. Ya Allah ya. Ya Allah ya Rabbi. Wa bibarakati bikul istighfar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya
dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana atina istiqomahkan zikir, istiqomahkan wiridan, istiqomahkan berbuat amal baik, karena amal baik yaitu untuk bekal nanti akhirat. Makanya perbaiklah, yuk kita perbanyaklah ibadah, belajar sekuat mungkin untuk mencapai yaitu fitunya wa bil akhirah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.